Kembali lagi di Rumah Filsafat. Kali ini kita akan berbicara soal konformisme. Sesuatu yang entah sadar atau tidak sadar sering kita lakukan setiap harinya. Kita akan coba mempertimbangkan secara kritis konformisme ini. Jangan kemana-mana. Konformisme artinya sederhana, sikap menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan lingkungan sekitar. Ada pepatah lama, when in Rome, ketika kamu di Roma jadilah orang Roma, ketika kamu di Jakarta jadilah orang Jakarta gitu. Kalau ada peribahasanya, di mana langit di situ apa ya, kamu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, benar. Jadi ya kita beradaptasi dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan keadaan. Pertanyaannya, di mana batasnya kita menyesuaikan diri dengan keadaan? Bagaimana jika keadaan itu buruk, jelek, bahkan cenderung jahatnya? Ada unsur kriminal di dalamnya. Apa kita harus menyesuaikan diri juga? Itu pertanyaannya. Saya mulai dengan pengalaman sederhana ya. Berkendara di Jakarta. Terutama di lampu merah ya. Saya sering tuh naik motor, lampu merah berhenti, jelas-jelas lampu merah kok malah diklakson, ten, woi maju, nggak ada mobil. Saya mau ini lampu merah gitu, tapi nggak ada mobil. Ya nggak peduli lampu merah, nanti kalau ada yang ngebut saya tabrakan, berbahaya itu. Saya kecelakaan, orang lain kecelakaan, membahayakan diri saya dan diri orang lain. Tapi karena mungkin males debat di jalanan ya, ujung-ujungnya berantem viral nanti kan, jadi gosip lagi di sosial media, akhirnya diem aja gitu. Tapi saya berkali-kali mengalami itu ya. Justru ketika saya mematuhi peraturan lalu lintas, saya menjadi salah. Saya ditekan secara sosial untuk melanggar lalu lintasnya. Teman-teman pernah mengalami itu nggak? Saya rasa mungkin kota-kota besar lain juga ya, Jakarta, Surabaya. Saya pernah ke Jawa Tengah, Jogja, enggak. Di sana rakyatnya sangat patuh pada aturan lalu lintas. Di Bali juga sangat patuh pada aturan lalu lintas. Pengalaman saya paling parah memang Jakarta ya, dan ya, kurang lebih sekitar Jawa Barat ya. Saya pernah tuh touring di Pantura dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat. Di Jawa Tengah tuh lalu lintasnya rapi, orang kalau lampu merah berhenti di belakang garis. Begitu masuk Jawa Barat sudah berbeda. Masuk Karawang, Bekasi, Jakarta sudah hancur-hancuran lah. Tadi ketika kita patuh pada peraturan, malah kita menjadi salah, ditekan secara sosial ya untuk melanggar peraturan. Konformisme yang sifatnya negatif ya, menyesuaikan diri pada hal-hal yang negatif itu. Contoh lainnya, korupsi. Teman-teman yang kerja di berbagai institusi pemerintah ataupun swasta, ketika korupsi sudah menjadi budaya, menyuap, markup dana. Jadi dananya butuhnya 60, kita bilang kita butuhnya 80, 20 kita ambil gitu. Markup dana atau apa, down spec kalau dalam hal kontraktor itu ya. Jadi speknya diturunin sehingga semennya diturunin kualitasnya, pasirnya diturunin, dan akhirnya bangunan jadi rapuh karena diambil dananya gitu. Korupsi di institusi baik pemerintah maupun swasta, walaupun harus saya akui yang di pemerintah jauh lebih banyak daripada yang swasta. Nah, seringkali kalau kita bekerja di dalam sebuah institusi, dalam sebuah organisasi yang sudah korup budayanya, sudah biasa menyuap, sudah biasa markup dana, sudah biasa nyolong, sudah biasa korupsi, kita nggak punya pilihan, harus ikut. Mau nggak mau ikut-ikutan korupsi. Kalau nggak ikut korupsi malah kita salah. Entah kita dipecat, atau dipindah ke bagian yang tidak berguna, atau diminta pensiun dini, macam-macam lah, atau dipersulit karirnya. Itu terjadi, itu fakta. Mungkin teman-teman Rumah Filsafat pernah mengalami itu nggak? Semoga enggak sih, kayaknya mukanya masih suci-suci di sini. Atau teman-teman yang subscriber Rumah Filsafat mungkin pernah mengalami juga ya, ditekan untuk melakukan korupsi, ditekan untuk melakukan sesuatu yang jelasnya salah gitu ya. Dan ini juga yang saya perhatikan di Indonesia sekarang ini ya, soal masker. Masker kan sekarang sudah tidak wajib ya, dan sebenarnya malah tidak perlu ya, karena itu membuat kita sesak nafas dan
tubuh kita juga tidak terbiasa dengan bakteri-bakteri yang baru. Tapi tetap banyak orang tetap pakai masker. Kenapa? Nggak enak sama sekitar. Ada nuansa untuk ngikutin tekanan sosial gitu ya. Padahal tubuh kita itu perlu terekspos pada bakteri, pada virus supaya membangun imun. Kebanyakan udah divaksin kan kalau soal COVID ya. Saya sendiri nggak pernah pakai masker sekarang ini. Naik pesawat, masuk ke mall gitu. Saya kan argue, saya membiarkan tubuh saya terekspos dengan bakteri dan virus supaya dia membangun daya tahan tubuh, nggak manja gitu ya. Dan kalau saya pakai masker, saya sesak gitu. Jadi penggunaan masker sekarang ini menurut saya bukan lagi rasional ya untuk menjaga kesehatan, tapi karena konformisme, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kebiasaan lama gitu, yang sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk konformisme ya, dimana kita menyesuaikan diri. Mode, tren, cara berpakaian gitu ya. Saya ingat tuh waktu saya kuliah itu ada model celana yang ikat pinggang itu turun sampai ke pantat gitu, inget ya? Dan itu sempat ngetren 3-4 tahun, terus saya sampai heran, aduh, teman-teman saya, adik kelas saya semua pakai celana yang diikat di pantat itu, jadi ada lubang pantatnya nongol gitu. Itu kan menjijikan sekali ya, tapi tetap aja gitu diteruskan gitu ya. Jadi mode, tren itu juga sebentuk konformisme ya, menyesuaikan diri pada keadaan gitu ya. Nah, kalau sekarang apa? Sekarang apa sih yang lagi konformisme, lagi yang tren mode? Korea-Koreaan sih ya, terekspos oleh K-drama di Netflix dan teman-temannya itu. Semua ingin jadi artis Korea gitu ya, dengan rambut yang di highlight. Ini ada kisah nyata, teman saya operasi hidung ya supaya kecil kayak orang Korea ya, akhirnya kesulitan nafas dan minta balik digedein dikit. Untung masih garansi gitu ya. Ada garansi operasi hidung. Jadi ya itulah, manusia itu memang terus entah dipaksa atau diminta atau diajak untuk terus menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, pertanyaan tadi kan, sampai di mana batasnya? Ada nggak kita boleh menolak untuk konform, menolak untuk menyesuaikan diri, terutama pada hal-hal yang jelasnya sudah salah? Nah, itu pertanyaannya. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita bedah dulu ya, mengapa orang konform ya. Ada beberapa teori ya, ada 3 ya, yang saya temukan dari penelitian saya. Yang pertama, orang itu menyesuaikan diri atau melakukan konformisme karena dia ingin survive, dia ingin bertahan hidup. Jadi demi survival, kalau kayak tadi kayak di perusahaan atau organisasi yang korup, saya tetap konform walaupun saya tahu ini semua salah ya, ini semua korupsi, ini semua nyolong, ini semua maling. Organisasi ini, perusahaan ini, departemen ini, institusi ini semua isinya maling. Tapi saya tetap bertahan di sana karena saya butuh uang. Itu jelas survival. Saya punya keluarga, saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak yang harus saya topang gitu. Jadi orang sebenarnya menutup mata dari berbagai macam kejahatan demi survival gitu ya. Kalau kayak tadi berkendara di Jakarta, berhenti di lampu merah, diklaksonin, saya beberapa kali saya terus jalan ya, karena saya merasa bahaya di belakang ada klakson nih, klakson bus lagi, Transjakarta, gitu. Jadi survival, itu motif pertama. Motif kedua adalah, selain survive, manusia itu punya kerinduan untuk diterima oleh lingkungan sosialnya, dianggap menjadi bagian dari kelompoknya, sense of belonging ya, menjadi bagian dari kelompok. Jadi tidak dikucilkan, tidak dianggap aneh gitu. Dan seringkali karena itu, karena ingin diterima, orang menyesuaikan diri. Orang menyesuaikan diri, ikut-ikut korupsi, ikut-ikut melanggar lalu lintas, ikut-ikut mode, tren atau kebiasaan yang sudah nggak masuk akal. Pakai masker di Gelora Bung Karno yang jelas udaranya sangat segar gitu ya, dengan pohon tetap pakai masker. Itu kan penyesuaian diri yang tidak masuk akal lagi gitu ya. Jadi orang ingin diterima, tidak dianggap aneh, ada ketakutan untuk dianggap aneh. Ini mungkin kental di dalam masyarakat Asia ya, di mana budayanya sangat kolektif ya, di mana orang itu mendapatkan identitasnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari kelompoknya. Aku adalah kelompokku, aku adalah orang Jawa, aku adalah orang Ambon, aku adalah Muslim, aku adalah Kristen, aku adalah Buddhis. Jadi orang mengambil identitas dari luar, bukan dari dalam. Di dalam masyarakat semacam itu, menyesuaikan diri demi untuk diterima, itu kuat sekali ya kebiasaannya. Yang ketiga, saya pinjam dari pemikiran Axel Honneth ya.
seorang filsuf Jerman, masih hidup sekarang, sudah sangat tua ya, dari tradisi mazhab Frankfurt, teori kritis Frankfurt. Dia bilang semua gerakan di dunia ini, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan politik, itu adalah gerakan untuk berjuang untuk memperoleh pengakuan, struggle for recognition. Atau bahasa Jermannya der Kampf Anerkennung ya, perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Dan untuk memperoleh pengakuan itu berbagai cara ditempuh. Ada yang menempuh dengan jalan kekerasan, ada yang menempuh dengan jalan demokratis, ada yang menyesuaikan diri supaya dia diakui sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar begitu. Jadi dorongan untuk mendapatkan pengakuan ini sifatnya universal menurut Axel Honneth ya. Ada bukunya tuh Der Kampf Anerkennung, saya baca lumayan detail waktu disertasi dulu ya. Nah, ada dua lagi ya, yang juga saya kutip dari pemikiran Jerman ya, dari Martin Heidegger dan Hannah Arendt ya. Jadi kenapa orang konform, kenapa orang menyesuaikan diri secara buta dan naif pada lingkungannya. Nah, Martin Heidegger adalah filsuf Jerman, hidup di awal abad ke-20, teman-teman bisa google sendiri. Dia punya tesis yang menurut saya sangat menarik ya, yang disebut tesis tentang ketidakberfikiran ya, Gedankenlosigkeit bahasa Jermannya, atau thoughtlessness. Jadi orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang hanya mengikuti apa kata orang tuanya, apa kata tradisinya, apa kata agamanya, apa yang sedang ngetren sekarang ini. Jadi seperti kambing gitu loh, seperti ternak yang disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, disuruh makan. Jadi seperti ya itu, seperti kawanan ternak massa yang tidak berpikir. Nah, Heidegger bilang ini adalah ciri dari manusia abad 20 ya. Manusia-manusia yang tidak berpikir. Dia bisa cerdas, dia bisa kaya, dia bisa ganteng, dia bisa cantik, dia bisa sehat. Itu tidak urusan. Tapi kalau dia tidak menggunakan pikirannya, dia menjadi bagian dari massa, maka dia adalah bagian dari tadi. Manusia-manusia yang gedankenlos, yang tidak menggunakan pikirannya gitu. Nah, Heidegger ini kemudian argumennya dipakai oleh muridnya namanya Hannah Arendt ya, pemikir Jerman juga yang kemudian pindah ke Amerika pada masa Perang Dunia Kedua. Hannah Arendt menulis tesis tentang banalitas kejahatan ya, Banalität des Bösen. Itu artinya kejahatan, sesuatu yang jahat, tapi karena dilakukan terus-menerus, diulang, sehingga dia menjadi tidak terasa jahat lagi. Sudah menjadi biasa aja, menjadi B aja gitu ya. Sudah banal. Seperti praktek korupsi di institusi pemerintah, di institusi swasta, dilakukan terus sekali lagi sampai orang tidak lagi peka bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah sesuatu yang melawan hukum, merugikan rakyat. Orang sudah tumpul hati nurani dan sikap kritisnya. Itu disebut banalitas. Kayak di Jakarta misalnya, lampu merah, terabas, naik motor ngelawan arah, naik trotoar, diulang lagi, menjadi pola, menjadi budaya, dan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang salah. Itu banalitas. Dan banalitas ini terhubung dengan tadi, ketidakberpikiran. Manusia-manusia yang tidak berpikir, yang hanya ikut-ikutan, tidak lagi mengevaluasi, ini apakah yang saya lakukan benar apa enggak ya? Apakah pikiran saya benar apa enggak ya? Dan akhirnya mengalami penumpulan hati nurani, penumpulan akal sehat, dan menyesuaikan diri dengan kebobrokan yang sudah ada. Dan ketika itu terjadi, akhirnya masyarakat akan menurun kualitasnya. Seperti Indonesia sekarang ini, korupsi dari tingkat kementerian sampai tingkat RT terjadi gitu ya. Dan dianggap biasa. Dianggap sudah tidak lagi dikenali sebagai sesuatu yang salah gitu loh. Ada iuran RT, ada acara RT, Pak RT dapat segini, Pak Sekretaris dapat segini, yang harusnya itu tidak boleh, itu full digunakan untuk kegiatan RT. Menteri pun tertangkap korupsi sudah berkali-kali, gubernur, wali kota, bupati, gantian aja ketangkap lah. Yang nggak ketangkap juga banyak sebenarnya ya. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa konformisme itu walaupun punya sisi positif ya, menyesuaikan diri, tapi
Kalau kita tidak tahu batasnya, kalau kita tidak menggunakan akal sehat kita, pikiran kritis kita, konformisme bisa berujung pada kehancuran. Hati nurani kita akan tumpul. Kayak misalnya kasus yang sangat real terjadi ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, pemukulan terhadap anak, pemukulan terhadap istri, terhadap suami, dilakukan terus-menerus. Ini kan bagian dari pendidikan anak, memukul, menggampar, menampol, segala macam. Dan akhirnya tidak dikenali sebagai sesuatu yang jahat, dan akhirnya merusak otak dan batin anak tersebut ya. Jadi konformisme yang buta, saya sebutnya konformisme buta ya, konformisme tanpa sikap kritis, itu akan menumpulkan nurani, dan pada akhirnya akan merusak kehidupan itu sendiri. Seluruh sistem akan bobrok. Nah, kata korupsi itu sebenarnya dari kata corruptus ya, bahasa Latin, bukan dalam arti nyolong, tapi membuat sesuatu itu menjadi busuk, corrupted bahasa Inggrisnya, membuat sesuatu menjadi busuk. Kayak misalnya profesi, saya berprofesi sebagai guru itu kan profesi luhur ya, tapi ketika saya ngajar nggak beres, saya nggak adil pada murid-murid saya sering nggak masuk, saya bahkan minta disuap gitu ya, akhirnya saya membuat profesi saya menjadi membusuk. Ketika saya seorang menteri, saya nyolong uang, saya markup dana gitu ya, dan itu membuat profesi saya sebagai menteri menjadi membusuk, dan diri saya sendiri menjadi membusuk gitu ya. Dan pada titik yang paling ekstrim, konformisme itu juga mendorong orang melakukan kriminalitas, membunuh orang. Kasus yang terjadi pada Ferdy Sambo ya, yang menyedot perhatian nasional selama berbulan-bulan, itu kita bisa melihat kekuatan konformisme ya dalam institusi. Bagaimana orang ditekan oleh keadaan untuk berbuat sesuatu yang jelas-jelas salah, dan akhirnya menciptakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang menyakitkan untuk banyak orang lah, sampai kematian Brigadir Yosua itu kan. Itu juga buah dari konformisme buta. Makanya saya pikir terutama untuk polisi ya, polisi dan TNI, ketidakpatuhan yang tercerahkan ya, enlightened disobedience bahasa Inggrisnya, ketidakpatuhan yang berdasarkan pada nurani dan akal sehat itu harus didorong. Kita nggak bisa patuh buta, karena ujung-ujungnya seperti ini, kriminalitas. Dalam kasus terorisme ya, di edisi sebelumnya kita juga ngomong, seringkali orang itu tergabung atau memilih bergabung dalam kelompok radikal yang ingin menyebarkan ketakutan, melakukan revolusi berdarah, juga karena ikut-ikutan. Karena teman-teman ikut, keluarga saya ikut. Jadi konformisme, akarnya tadi ketidakberpikiran ya, gedangkan los, hanya ikut-ikutan gitu. Jadi sekali lagi, konformisme buta, konformisme yang tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan sikap kritis, ini sangat berbahaya. Ujung-ujungnya bisa menjadi teroris, bisa menjadi kriminal, dan membuat seluruh sistem politik dan budaya masyarakat kita bobrok. Ini buah dari konformisme sebenarnya. Maka kita perlu lebih peka ya. Tentu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Bukan berarti saya bilang kita harus tinggal di hutan dan meninggalkan semuanya. Kalau mau juga boleh sih. Tapi buat kita yang masih hidup di masyarakat, masih punya keluarga, konformisme itu perlu. Tapi tahu batasnya. Tahu kapan bilang tidak. Tahu kapan bilang saya tidak mau ikut-ikutan. Saya menolak untuk menyesuaikan diri. Nah, saya pikir itu sikap yang sangat keren ya, sikap yang sangat ksatria. Saya menolak untuk menyesuaikan diri. Kalau perlu saya pindah pekerjaan, saya keluar pekerjaan, tapi setidaknya saya mempertahankan harkat dan martabat saya sebagai manusia ya. Saya tidak membusuk seperti orang-orang yang lainnya gitu ya. Dan ini memang sesuatu yang saya pikir harus dikembangkan di Indonesia ya. Sikap satria, sikap heroik untuk berkata tidak. Untuk berkata tidak ketika kita diminta menyesuaikan diri pada hal-hal yang kriminal, bahkan gerakan teroris ya, atau korupsi. Nah, bagaimana sikap satria ini dikembangkan? Sikap berani menolak, berkata tidak pada budaya yang sudah rusak gitu ya. Solusinya sebenarnya belajar filsafat nih. Kembali ini karena channelnya Rumah Filsafat ya. Jadi sebagian besar analisisnya memang ujungnya bagaimana kita mengembangkan filsafat ya. Nah, sisi mana dari filsafat yang penting? Jadi kalau kita belajar filsafat modern, terutama filsafat Jerman,
ada ide tentang otonomi ya, autonomos dalam bahasa Yunani itu artinya kita membuat hukum-hukum kita sendiri ya. Kita secara mandiri menentukan apa yang baik dan buruk dengan menggunakan akal budi dan nurani kita. Boleh kita mendengarkan orang lain. Kita mendengarkan apa kata orang tua, apa kata guru, apa kata pemuka agama, apa kata menteri ahli, boleh. Tapi pada akhirnya saya akan memutuskan dengan pertimbangan akal sehat dan nurani saya. Gitu. Ini disebut otonomi, kebebasan diri. Kebebasan diri. Kalau di dalam filsafat idealisme Jerman ya, Hegel dan Kant ini disebut sebagai self-determination, determinasi diri. Jadi saya menentukan diri saya sendiri. Nah, apakah kalau saya otonom itu saya pasti benar? Enggak. Kemungkinan saya akan membuat banyak kesalahan. Tapi setidaknya itu kesalahan saya. Itu kesalahan yang saya buat, saya belajar, saya perbaiki. Saya nggak nyalain orang lain. Tapi kalau saya membuat keputusannya dibuatin oleh orang lain, oleh orang tua, oleh siapapun, ketika ada masalah, ini salah mama ini salah Tuhan. Wah, kalau udah bawa Tuhan kan. Ini cobaan Tuhan. Nah, udah kacau tuh cara berpikirnya. Karena keputusannya tidak otonom. Immanuel Kant bilang lawan dari otonom adalah heteronom. Heteronom itu membuat keputusan dengan mengacu pada orang lain. Jadi kalau ada masalah, dia yang salah. Melari dari tanggung jawab. Ada masalah, ini salahnya dia gitu. Itu ciri manusia yang tidak dewasa, kata Immanuel Kant, filsuf Jerman yang sangat terkenal ya, sangat besar ya. Jadi kalau kita mendalami konsep otonomi dalam filsafat Jerman, kita akan belajar untuk menentukan hidup kita sendiri. Pasti nanti berbuat salah, ya kita belajar, kita perbaiki terus sampai mati. Itu adalah sebentuk kebijaksanaan. Membuat kita tentu harus konform, tentu harus menyesuaikan diri, tapi tidak secara buta. Mungkin dalam bahasa yang kerennya adalah konformisme yang tercerahkan. Enlightened conformity, enlightened conformism, konformisme yang tercerahkan itu. Ada pemikir lain namanya Søren Kierkegaard ya, pemikir Denmark ya. Dia berbicara soal hidup yang otentik, hidup yang lahir dari keputusan pribadi, keputusan eksistensial pribadi yang sangat subjektif, sangat dekat dengan ruang privat gitu ya, tapi lahir dari otentisitas. Nah, ini Kierkegaard ini memang dikenal sebagai bapak dari eksistensialisme di Eropa ya, filsafat yang menekankan keaslian diri, otentisitas. Orang itu harus menjadi unik, cara berpikirnya, cara dia berpakaian, cara dia bekerja. Dia tidak perlu takut untuk berbeda. Tidak perlu takut untuk menjadi aneh. Tidak perlu takut untuk menjadi unik. Dan bahkan orang didorong untuk menjadi unik dengan otentisitasnya masing-masing ya. Menjadi manusia yang sungguh-sungguh otentik ya. Tidak takut omongan orang, tidak takut tekanan sosial, tidak takut apa tekanan mode, tren, apa kata zaman gitu ya. Nah, ini ide otentisitasnya juga penting ya untuk melawan konformisme buta tadi ya. Jadi kita bisa belajar dari Immanuel Kant, memikir Jerman, kita bisa belajar dari Kierkegaard, memikir Denmark gitu ya. Dan filsafat sebagai keseluruhan seperti di episode-episode sebelumnya dan juga di dalam rumah filsafat kan saya sering bilang senjata utama filsafat adalah rasionalitas dan sikap kritis ya. Akal budi dan sikap kritis. Kalau itu dikembangkan, kita dengan mudah menjauhkan diri dari konformisme buta ya. Kayak saya itu sangat sulit diajak untuk nyolong ya. Saya nggak bisa korupsi. Berkali-kali saya terlibat dalam organisasi yang korup, saya lawan atau saya keluar. Udah gitu aja. Saya manusia yang tidak bisa korupsi. Nyolong gitu ya. Nyolong uang yang bukan milik saya itu nggak bisa. Itu bukan lagi haram hukumnya. Saya tidak ada dorongan apapun untuk melakukan itu gitu ya. Karena saya belajar filsafat itu, otonomi, otentisitas. Saya mendingan hidup sederhana, tapi nurani saya bersih ya. Saya tidur tenang, saya punya banyak teman. Hidup saya ya makan kalau nggak ada yang mewah-mewah, saya bisa makan nasi pakai teri kok, dan saya bahagia sekali dengan itu gitu ya. Dan dalam hal berkendara juga saya sangat patuh lalu lintas ya. Mungkin karena dulu didikan Jerman kali ya, jadi mau merah ya merah, mau diteriakin Transjakarta, mau berantem dah gitu ya gitu ya. Itu saya pikir
Jadi sekali lagi, bukannya saya menolak konformisme, tapi konformisme harus dilakukan dengan sikap kritis, sikap rasional, dan tadi tercerahkan ya. Enlightened conformity, enlightened conformism. Tidak konformisme buta di mana kita ikut-ikutan pada kantor kita, tempat kita, organisasi kita, di lalu lintas, ikut-ikutan jadi teroris, ikut-ikutan jadi radikal, ikut-ikutan ke ISIS sana, ke Suriah sana, bikin masalah gitu ya di sana. Kenapa? Karena teman saya ikut, karena keren, lagi ngetren nih jadi teroris gitu ya, bawa senjata, wah trek-trek di tank di padang gurun situ ya. Itu konformisme buta dan itu tolol menurut saya dan berbahaya ya gitu ya. Terus pada ketahuan ya kita ngomong. Ya kira-kira itu edisi Rumah Filsafat kali ini, semoga bisa memberikan sudut pandang baru yang bisa memberikan pencerahan. Dan sekali lagi jangan lupa dukung kami terus, dengarkan kami, buatlah Rumah Filsafat ini viral gitu ya, sehingga ide-ide pencerahan, ide-ide yang rasional dan kritis bisa tersebar dan bangsa kita bisa lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam pencerahan.